Coba ambil tisu, Sun. Oke, start, Sun. Coba gas. Coba lagi gas. Matikan. Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua pekerjaan dan urusannya. Dan doa buat teman-teman kita yang lagi terbaring sakit, yang lagi berjuang untuk sembuh. Semoga dimudahkan proses pengobatannya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Nah, kali ini kita berbagi pengalaman Katifa Diesel NFL tahun 2011. Badak ini dari Pulau Seberang, sengaja untuk datang ke sini, yaitu untuk perawatan dan peremajaan badaknya. Nah, jadi kasusnya di mobil ini kemarin mobilnya susah starter. Kalau pagi bisa 3-5 kali starter. Nah, yang kedua kasusnya air radiator itu berpindah ke oli mesin. Ada 3 macam kasus oli di Katifa. Nah, yang pertama pindahnya oli mesin ke tabung reservoir. Nah, yang kedua pindahnya oli metik ke tabung reservoir. Nah, yang ketiga pindahnya air radiator ke mesin. Jadi oli yang di dalam mesinnya yang bercampur dengan air. Nah, yang di si Om ini kasusnya yaitu air radiatornya pindah ke oli mesin. Nah, berarti ada masalah di packing dexelnya. Nah, cuma pengerjaan kita untuk kasus seperti ini, kita tidak sarankan untuk hanya ganti packing dexel aja. Karena sekalian pengerjaan, sekalian kita remajakan partnya seperti ganti seal clamp-nya. Nah, kita ganti seal clamp, kemudian lanjut kita skir clamp-nya, nanti kita scrap dexelnya. Nah, sekalian kita di sini ada peremajaan, karena si Om ini diponis kemarin mobilnya ngobos. Harus turun mesin, harus ganti ini, ganti itu. Untuk penggantian ring seher, apakah nanti kita ganti liner atau tidaknya, itu belum tentu. Kita nggak bisa langsung ponis harus ganti liner dulu. Karena nanti kalau linernya tidak ada gores, kondisi bagus, kita nggak perlu penggantian liner yang baru. Karena liner yang baru itu adalah liner
yang dipakai peruntukan untuk mesinnya Captiva. Nah, jadi di Captiva kita nggak punya liner ori GM. Itu adalah liner yang mana peruntukannya bisa dipakaikan untuk mesinnya Captiva. Nah, mungkin teman-teman tahu cara pengerjaannya. Untuk memasukkan liner yang baru, kita harus membubut liner yang di bloknya untuk memasukkan liner yang baru. Nah, kalau memang linernya nggak masalah, nggak usah diganti. Cukup diremajakan ring sehernya. Karena nanti kalau metalnya udah berubah warna, boleh diremajakan metalnya. Nah, cuma di sini kemarin kami bilang ke si omnya, pas di saat dia beli part kami larang, tidak usah beli yang sampai beli packing set, nggak usah. Karena di Captiva, untuk packing setnya seperti packing downpipe, packing turbo, packing intake, packing throttle, nah itu masih bisa kita pakai untuk pemakaian berikutnya. Jadi setelah kita bongkar mesin, setelah kita overhaul, turun mesin seperti ini, itu packing tadi kita bersihkan, semua lemnya kita bersihkan. Nah itu masih bisa kita pakai untuk pemakaian berikutnya. Jadi tidak usah boros untuk packingnya, karena packing ori GM itu harganya 4 jutaan. Lebih bagus teman-teman membelikan part untuk peremajaan part-part yang lainnya. Asal di saat pemasangan packing, teman-teman hati-hati, teliti dan bersih. Jadi bukan berarti packing itu langsung dipasangkan, dibersihkan, dicuci dulu, mana yang harus diamplas, kita bersihkan. Nah baru lanjut kita pasangkan, kemudian dibantu pemasangannya dengan seler. Jadi ini pengerjaan kita adalah full, lanjut kita cleaning total. Itu sampai ke ruang mesin, nanti itu kita bersihkan semua, kita cuci semua. Jadi nanti kita bersihkan jalur turbo dan jalur bahan bakarnya. Nah untuk pengerjaan cleaning total jalur turbo dan jalur bahan bakarnya itu sama dengan video kita sebelumnya. Nah itu seperti turbo, itu kita preteli, kita bersihkan ketrik dan palit turbonya. Nah untuk intake kita bersihkan, kita cuci semua. Nah ini semua wiringnya kita turunkan, mau kita rapikan, covernya mau kita ganti. Alhamdulillah tidak ada penggantian di bagian cross membernya. Kita cek busing kecil aman, busing besar aman, mountingnya aman. Cuma ada penggantian di karet ustabil, karet ustabilizer yang ini. Nah coba kami sarankan buat ownernya, karena kita udah pengerjaan sekalian, pembongkaran, kami minta untuk penggantian karet insulator shocknya. Nah ini udah keras, udah getas. Kenapa kami sarankan? Di sini kalau kita pengerjaannya udah seperti ini, jadi kalau misalnya ada penggantian karet insulator, ada penggantian engine mounting, itu nggak dikenakan nota lagi. Tidak ada pemasangan engine mounting, pemasangan busing arm, itu nggak ada kalau kondisinya udah turun seperti ini. Makanya kami sarankan buat ownernya mana yang harus diremajakan dalam keadaan seperti ini, usahakan untuk diremajakan. Karena menghemat biaya, udah tidak dikenakan nota lagi. Sengaja maticnya kita turunkan. Untuk di matic tidak ada masalah, sangat normal sekali untuk maticnya. Cuma nanti paling kita ada penggantian seal maticnya. Karena sekalian udah kita bongkar seal matic yang bagian sini. Nah ini converter kita lepas, nah kita ganti seal maticnya. Apakah ada rembesan? Nah betul, ini ada rembesan di maticnya. Nah sekarang kita remajakan seal maticnya. Karena sealnya harganya murah, tapi kalau teman-teman lakukan peremajaan seal matic ini, itu harganya hampir sama dengan biaya turun matic. Untuk penggantian seal yang harga ratusan ribu, itu biaya penggantiannya itu bisa mencapai 1 jutaan. Untuk penggantian seal yang itu aja. Sama dengan kasus penggantian seal kuras bagian belakang yang sini. Karena untuk penggantian yang ini itu sama, kita harus turun matic. Nah jadi kalau teman-teman ada kasus di bagian rembesan di bagian kuras yang bagian belakang, sekalian remajakan yang seal yang bagian di maticnya, karena pengerjaannya sekalian. Nah sangat layak sekali untuk diremajakan. Nah ini mau kita preteli semua, dexelnya mau kita lepas, ini injektor udah kita lepas. Nah nanti kita cek timingnya, tensioner, roller. Kemarin mobil ini datang jam berapa bos? Jam 11 ya, jam 12 ya. Zuhur, langsung kita bongkar, jam 5 sore udah turun semua. Jadi pagi ini kita membereskan, memisahkan mana yang harus kita bersihkan dan mana yang harus kita ganti. Untuk menurunkan seperti ini kemarin ditemani langsung sama ownernya, itu kita pembongkaran selama lebih kurang sekitar 5 jam. Jadi kemarin ownernya sempat nginap di sini 2 malam. Tadi baru kita antar ke travel untuk menuju bandara untuk pulang ke rumah. Nah nanti untuk mobilnya setelah selesai, nah ini rencana langsung kita antar nanti ke alamatnya. Kebanyakan owner ya Captiva yang tidak bisa menjemput atau tidak bisa mengantar, kita punya jasa untuk menjemput dan mengantar mobilnya. Jadi untuk pengerjaan seperti ini kita nggak bisa detailkan, karena kalau kita detailkan ini videonya sangat panjang sekali. Cuma nanti kita cek permasalahannya di mana, kemudian part yang kita ganti apa aja,
Kebetulan ini AC-nya tidak dingin, si omnya minta AC-nya untuk dinormalkan. Kita cek nanti apakah masalah di filter kondensornya atau ekspansinya. Jadi kemungkinan nanti kita mau ganti dulu filter kondensornya. Kalau seandainya nanti tidak dingin, nanti positif si omnya ganti kondensor dan ganti ekspansinya. Karena kita lihat di sini ada indikasi penyumbatan di kondensor. Nah, ini yang hitam seperti ini bukan kotoran. Ini adalah bekas penyumbatan di kondensornya. Nah, ini kalau misalnya mobil nyala, teman-teman hidup AC, yang bagian yang hitam ini kalau dipegang ini udah pasti panas. Nah, cuma tetap kita coba dulu ganti filter kondensornya. Nah, ini kita perhatikan ini bukan orinya, ini udah pernah diganti juga. Nah, untuk di bagian fluida, cairan kita nanti ada penggantian oli mesin, oli matic. Kemudian nanti kita ada penggantian oli power steering, flusing, kemudian kita penggantian minyak rem atau flusing minyak rem. Nah, itu nanti kita kuras. Radiatornya kita kuras di luar, kita bersihkan, kita cuci. Nah, itu radiator, intercooler, matic. Nah, ini cross member terpasang utuh dengan konokelnya. Nah, ini as roda. Ini selang turbo, alternator, throttle, engine mounting. Nah, itu dinamo starter, housing EGR. Pengerjaannya paling terakhir teman ya. Untuk injektor terakhir itu saat kita mau menyalakan mesin. Jadi untuk sementara injektornya nggak kita sentuh dulu, kita simpan dulu. Nah, untuk di bagian ruang mesin, nah ini nanti kita cuci semua. Nah, ini kita sabunkan, itu nanti kita bersihkan semua. Nah, kita cleaning semua ruang mesinnya. Nah, ini tadi kita turunkan utuh sama maticnya sama wiringnya. Nah, buat teman-teman yang punya car lift, yang punya alat yang lebih pro, mungkin lebih enak ngerjainnya. Nah, untuk pengerjaan yang lain terakhir itu nanti kita videokan, cuman nggak bisa kita rincikan, seperti nanti kita servis rem tangan, handbrake-nya kita cuci, tromolnya. Nah, itu nanti wajib kita lakukan sebelum mobil ini dijemput atau diantar. Tunggu di papa bikin video dulu ya, papa kerja dulu ya. Nah, yang kemarin kelihatan horor, mungkin teman-teman berpikiran sangat parah sekali, itu mobilnya berasa putih. Tidak, itu tidak parah. Nah, untuk di mobil diesel itu tidak parah. Kalau seandainya ada terjadi kasus pindahnya air ke oli mesin. Tapi kalau seandainya tidak pindah, tapi dia berasap seperti itu, nah itu baru kita mengarahnya ke liner dan ring sehernya. Jadi nanti kita ada penggantian ring seher dan pengecekan metal dan bruasnya. Indikasinya cuma peremajaan di ring seher saja. Jadi kita tidak ganggu linernya. Dan kita yakin linernya masih bagus. Karena liner yang ori bawaan mesinnya, nah itu udah pasti sangat jauh berbeda dengan liner yang kita bikinkan sebagai part persamaan atau yang bisa dipakaikan untuk mesinnya. Jadi ini jangan diganggu ya bos ya, linernya bos ya. Ya. Saya suka yang ori. Nah, kalau nanti kita cek ada masalah di pistonnya, ada yang gores, nah itu baru kita mengarah ke linernya. Selagi itu semua baik-baik saja, pistonnya aman, linernya tidak gores, kita hanya fokus peremajaan saja, penggantian part short blocknya. Nah, yang ini prosesnya sama seperti ini, cuma bedanya kasus saja. Kalau ini di bagian mesin, yang merah ini bagian mesin, nah ini yang di bagian matic. Cuma untuk mesinnya tetap kita keluarkan. Nah, itu mesinnya lagi kita cuci. Ini lagi pembersihan, lagi proses kedua. Terakhir nanti sore kita lanjut proses ketiga, yaitu penyabunan secara menyeluruh. Nah, ini masalah di matic. Ini wiringnya mau dirapikan setelah pencucian nanti. Nah, itu udah selesai. Kemarin itu masalah yang mobil yang nggak kuat nanjak. Nah, ini juga udah mau selesai. Sore ini partnya datang, yaitu turbonya jebol. Jadi bahasanya aja teman-teman ya, bahasanya aja yang horor, turbonya jebol. Pengerjaannya cuma perbaiki turbonya aja, ganti ketrik aja. Kalau misalnya partnya ada, itu kita kerjakan jam 1 siang, kita bongkar, insya Allah jam 4 mobil udah bisa dibawa pulang. Jadi itu 3 jam kerja. Jadi bunyinya aja yang horor, turbo jebol. Jadi kita harapkan teman-teman, semoga video ini bisa membantu minimal mengajak teman-teman berpikiran positif tentang kasus yang ada di badannya. Nah, untuk part semua udah disiapkan sama ownernya. Coba kita cek belakang. Sampai tisu pun udah, karbu cleaner udah. Nah, ini sampai ini dibawain sama ownernya. Nah, ini oli matic. Karena kemarin ownernya minta saran, yaudah kita kasih saran oli maticnya Q8 JK. Nah, oli mesinnya karena minta saran, kita sarankan yang ini. Karena kita pakai di sini Q8 8800 530. Nah, biasa juga kita pakai Amsoil 540 atau 530. Nah, ini semua udah disiapin, filter-filter,
Nah, carbo cleaner. Nah, ini minyak rem, kami mintanya 1 liter untuk flusing. Nah, ini ring seher ori GM. Nah, ini filter kabin dan filter udara. Nah, ini air radiator. Nah, juga alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada ownernya, si omnya. Tadi kami dikasih hadiah yaitu toolset Tekiro 1 set, mulai dari kunci T-nya, ring pasnya, dan kunci shocknya. Dan itu di sini sangat berharga sekali karena kami di sini untuk tool yang bersifatnya ganjil seperti 13, kemudian 11, 16, 15 itu nggak ada jual di sini. Terkadang kami minta bantu sama teman-teman yang ada di kota, nah untuk minta tolong belikan toolnya. Di tempat kami alat-alat seperti itu sangat terbatas sekali. Jadi sekali lagi mudah-mudahan berkah buat si omnya dan kita harapkan nanti mobilnya bisa kembali normal dan si omnya senang dan puas dengan hasilnya. Nah, oke teman, kita lanjut, kita pembongkaran untuk bagian mesinnya. Nah, insya Allah hari ini untuk pembongkaran selesai, kita udah tahu nanti apa yang harus diganti. Tapi ini udah ada semua ya, packing decksel udah dibeli sama ownernya, kita suruh beli packing decksel, kemudian seal clamp, ring injector udah dibeli, oli udah, ring seher udah. Nah, kalau nanti metalnya ada yang gores atau yang udah berubah warna, tidak layak, nanti kita sampaikan ke ownernya untuk diremajakan. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Oke bos? Oke. Bongkar bos. Nah, ini kondisinya. Setelah kita lepas semua, sekarang tinggal kita pengangkatan decksel. Udah lepas semua bos bautnya? Udah. Nah, ini kondisi oli yang bercampur dengan air. Nah, ini kenapa bisa tahan sampai ke sini? Nah, itu kemarin ownernya sebelum berangkat ke sini kita sarankan ganti oli dulu, minimal memperkecil risiko untuk kerusakan yang lainnya. Oke, angkat bos. Nah, ini di packing. Nah, ini udah ada airnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, betul. Nanti kita lepas dulu pistonnya, kita cek kalau ini aman, udah pasti ini 2 ini aman. Nah, untuk piston nomor 2 itu kondisinya lebih rendah dari piston nomor 3. Nah, jadi yang 1 aman, 4 aman. Nah, ini aman. Nah, ini yang di nomor 2 ini yang paling kelihatan masalahnya. Coba nanti kita lepas dulu, kita cek dulu metalnya. Oke, bongkar bos. Oke. Lepas balancernya bos. Nah, untuk balancer nanti pemasangannya ditopkan lagi. Jadi untuk balancer ini ada topnya, ini ada tanda titiknya. Nah, ini ada tanda titiknya. Ini 2, nah ini 1. Nanti saat pemasangan kita topkan lagi titiknya. Lepas bos. Oke. Nah, lanjut kita keluarkan pistonnya, kita cek metalnya. Nah, ini keempat piston udah kita keluarkan. Nah, ini. Nah, jadi untuk sampai di sini indikasinya yang pertama nanti kita permajaan ring seher. Untuk piston aman, stang pistonnya aman. Nah, cuma untuk metal kita minta sama ownernya diremajakan. Coba satu lihat metalnya bos. Nah, ini kondisi metalnya. Nah, ini adalah keausan pemakaian. Nah, insya Allah kalau kondisi seperti ini metalnya, insya Allah itu kurasnya aman. Kami minta sama ownernya sekalian remajakan metalnya. Ini yang menyebabkan keausan di metalnya, yaitu saat pemasangan baut pangkuan kurasnya. Sangat gampang dan sangat enteng sekali untuk melepas bautnya.
Nah begitu juga saat kita melepas deksel tadi, itu sangat enteng sekali bautnya. Jadi bukan kelalaian ownernya, bukan kesalahan oli, bukan pemakaian yang tidak terawat, tetapi kurangnya kehati-hatian saat mengencangkan baut. Nah mudah-mudahan nanti kurasnya aman. Jadi ini nanti positif ganti, metal jalan ganti, metal diamnya kita ganti. Oke bos, keluarkan kurasnya. Nah kita lanjut cleaning part dan roll mesinnya. Sekalian nanti kita rapikan wiringnya. Nah ini wiringnya. Nah ini nanti kita cuci semua. Nah ini proses pencucian roll mesin tahap yang pertama bos ya. Ini yang pertama. Nanti kita membersihkannya 3 kali treatment. Nah ini maticnya. Banyak korosi di jalur pendingin dekselnya. Nah jadi ini yang paling kelihatan ini. Nah dia udah melewati parking. Nah gitu. Jadi kalau ditaruh parking, mana sini parkingnya selalu. Nah seperti ini, berarti lubangnya udah sampai sini. Nah di situ lubang jadinya. Jadi dia masuk ke sela parking. Nah, makanya nanti dia tetap nyebrang. Kalau ini masih bisa, masih aman. Nah dia sampai sini. Nah, ini satu lagi 3. Nah oke teman, ini proses ketiga, yaitu penyabunan secara menyeluruh untuk roll mesinnya, baik itu selang, soket. Nah ini habis kita sabunkan, kita diamkan dulu sekitar 5 menit. Nah ini maticnya. Udah nih bos. Oke, siram bos.
Nih cepet nih. Tunggu. Nah, oke teman, kita baru selesai pencucian roll mesin. Nah, ini kondisinya setelah kita cuci. Mantap, bersih. Nah, ini maticnya. Nah, nanti kita ada penggantian seal konverter maticnya yang ada di belakang konverternya. Nah, ini wiringnya udah kita cuci. Nah, nanti tinggal kita merapikan atau memperbarui cover wiringnya. Mana yang udah ketas dan mana yang terkelupas, nanti kita perbaiki. Ini semua wiring yang ada di ruang mesinnya. Nah, sambil proses pengeringan, kita lanjut merapikan atau mengecek semua part yang harus diremajakan atau part yang harus diganti. Nah, nanti setelah rapi baru kita lanjut perakitan. Nah, ini bumper steeringnya mantap, hampir seperti baru. Nah, jadi untuk bagian shockblocknya positif, kita peremajaan ring seher, ganti metal jalan sama metal diam. Kemudian kita ganti seal kuras belakang, seal kuras depan. Nah, untuk di deksel ada masalah di bagian jalur pendinginnya, yaitu ada yang korosi. Nah, itu lagi kita repair. Kita minta bantu teman-teman untuk memperbaiki keropos yang ada di dekselnya. Mudah-mudahan nanti aman. Nah, untuk cross membernya kita cuci di sana karena cross membernya cukup berat sekali. Nah, untuk bagian yang lainnya tidak ada peremajaan, cuma kita ada penggantian beberapa selang seperti selang turbo bawah yang ke throttle. Nah, kemudian beberapa selang jalur pendingin seperti reto EGR dan selang housing EGR. Nah, untuk yang lain alhamdulillah aman, untuk bushing aman, untuk engine mounting aman. Nah, untuk partnya yang berhubungan dengan jalur turbo atau jalur pernapasan itu udah kita cleaning semua. Cuma tinggal cuci intercooler dan kuras radiatornya. Untuk yang lain seperti turbo udah selesai semua. Kita taruh di belakang, coba kita cek. Nah, ini part yang udah kita cleaning, throttle, turbo. Nah, ini cover dekselnya. Nah, ini udah bersih semua teman-teman. Jadi part yang disimpan di belakang ini semuanya dalam kondisi bersih dan dipastikan bau olinya udah hilang. Jadi tidak ada minyak lagi, udah bersih semua. Nah, ini udah bersih semua, gak ada lagi karbonnya. Nah, ini throttle-nya udah bersih. Jadi part yang udah bersih, yang udah dipastikan tidak ada minyak dan olinya dan tidak ada lagi karbon-karbon dan kotorannya, itu kita simpan di bagasinya. Berhubung kita belum punya lemari penyimpanan untuk barang-barang yang udah bersih seperti ini. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Nah, berhubung videonya cukup panjang, biar nanti teman-teman juga bisa ikut mengenal per bagian-bagian partnya, meskipun kita hanya bikinkan video prosesnya, minimal teman-teman bisa mengenal part di bagian-bagiannya. Nah, jadi untuk video ini kita jadikan aja video part satunya, yaitu pembongkaran dan pencucian. Nah, nanti lanjut kita part 2, yaitu kita pemasangan atau perakitan. Karena kita lagi menunggu partnya, butuh 4-5 hari. Itu partnya masih di jalan, yaitu metal jalan dan metal diam. Nah, jadi untuk pemasangan kita nanti lanjut di part 2 nya.
Mudah-mudahan nanti proses pengerjaannya bisa kita selesaikan sesuai jadwalnya, karena kita hanya bisa mengerjakan 3 mobil maksimal di saat pembongkaran. Nah, berhubung besok kita juga ada tamu teman-teman dari luar provinsi, ada 3 unit yang sudah kita list yang harus masuk di pertengahan bulan ini. Jadi kami jadwalkan mobil ini keluarnya di atas tanggal 10 atau di pertengahan bulan ini. Nah, oke teman, sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, atau pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat kaptiva.